yang sudah bersih. Makanya kalau belum bersih, belum boleh masuk surga. Yang jadi masalah, bagaimana seandainya ada seseorang yang banyak dosanya, kemudian dia jarang bertaubat dan masih muslim. Kira-kira orang yang seperti ini layakkah untuk masuk surga? Layak napa mboten? Layak atau tidak? Apa tidak ada cara lain untuk membersihkan dosa-dosanya? Wonten napa mboten? Ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha minal 'amal." Seandainya dosa-dosa hamba sudah menumpuk, namun dia tidak mempunyai amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut, tobatnya jarang, amal solehnya sedikit, tidak sebanding untuk menghapuskan dosa-dosanya, maka Allah Azza wa Jalla ibtalahu Allahu bil huzn. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan ujian-ujian dan musibah-musibah. Supaya apa? Liyukaffiraha anhu. Agar dengan musibah-musibah tersebut, dosa-dosa tadi bisa dibersihkan. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai hasan. Berarti kalau ada seorang hamba yang tobatnya jarang-jarang, kemudian dia sering ditimpa musibah, maka ini pertanda kebaikan apa kejelekan? Kebaikan atau kejelekan? Pertanda kebaikan. Karena apa? Karena dia sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya. Kebalikannya, ada seorang hamba jarang taubat, ora tahu ditimpa musibah. Ini pertanda apa ya? Pertanda kesialan. Kenapa Ustaz? Musibah kok dikatakan, orang nggak dapat musibah kok dikatakan sial? Karena orang tersebut banyak dosanya dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibiarkan. Kising istilah bahasa agama kita itu dengan istidraj. Napa? Istidraj. Wong Jawa mengatakan dilulu. Dia apa? Dilulu. Dosanya banyak, tapi nikmatnya jalan terus. Ini mengkhawatirkan. Seandainya kita bergelimang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu waktu kita melakukan perbuatan dosa-dosa, dan selalu kita sehat walafiat, selalu kita menikmati kekayaan, selalu kita senang terus, maksudnya tidak pernah diuji dengan kesedihan, maka khawatirlah. Sesungguhnya Anda atau kita ini sedang dilulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang diulur sama Allah. Nah, ngono rasakan enaknya. Tapi nanti tunggu, ketika sudah datang masanya engkau disiksa, maka engkau akan disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Makanya dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau mencintai seseorang maka akan diuji dan diuji. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu Allah cinta sama kita atau tidak, itu lihat apakah kita diuji sama Allah apa enggak. Kalau misalnya kita nyaman terus gak pernah diuji, itu mencurigakan itu.
Berarti apa Ustaz? Berarti semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka ujian yang akan kita hadapi semakin berat. Seperti pohon apa? Pohon yang tinggi pohon apa? Kelapa. Semakin pohon kelapa itu tinggi, maka terpaan angin akan semakin kencang. Wah, berarti orang kepenak ya Ustaz ya, jadi wong sing imane dhuwur ya. Gimana kita ini? Jadi orang yang imannya biasa-biasa saja supaya ujiannya biasa-biasa saja, atau jadi orang yang imannya lemah saja supaya ujiannya kecil. Milih mana coba? Milih imannya dhuwur orang ujiannya, ya orang nana kayak gue. Hah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala manakala ada hambanya yang imannya tinggi, ujiannya malah semakin berat? Kenapa? Coba sekarang, panjenengan kalau misalnya cinta sama salah satu dari putra jenengan. Misalnya panjenengan punya putra 10 misalnya. Anak yang pertama paling jenengan cintai. Kira-kira jenengan uji dia terus atau jenengan kasih duit terus? Kalau kita mencintai seseorang, kita akan berikan apa yang kita miliki. Bukan kita uji, bukan kita gembleng, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Azza wa Jalla ketika mencintai seorang hambanya karena tingginya keimanan dia, Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan ujian-ujian kepada dia. Apa maksud dari ujian-ujian tersebut? Disebutkan di dalam riwayat lain, maksudnya adalah agar dosa-dosa yang dimiliki oleh orang itu berguguran dengan ujian tersebut. Sehingga nanti dia bisa berjalan di atas muka bumi ini laisa alaihi khati'ah, dalam keadaan dia itu bersih dari dosa. Ketika bersih dari dosa, meninggal kapanpun juga sudah siap. Sehingga nanti dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah siap untuk masuk apa? Surga. Itulah rahasia di balik semakin tinggi keimanan seorang, ujiannya akan semakin berat. Berarti kita minta diuji Ustaz? Jangan. Takutnya tidak kuat. Terus bagaimana Ustaz? Yang penting kita itu meningkatkan keimanan kita. Setelah kita meningkatkan keimanan kita, bersiap-siaplah untuk menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Karena ujian dari Allah berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita. Semakin tinggi keimanan kita, maka ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat, atau falahu sukht." Barang siapa ketika ditimpa ujian itu dia ridho dengan apa yang Allah timpakan kepadanya, maka Allah pun akan ridho kepada dia. Wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang membenci, marah-marah ketika ditimpa ujian, maka Allah pun akan murka kepada orang tersebut. Berarti ini pelajaran buat kita. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhusnudzonlah. Napa berhusnudzon? Berbaik sangkalah kepada Allah. Oh, saya lagi dibersihkan apanya? Dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ujian itu apa selalu identik dengan kemiskinan? Apakah ujian itu selalu identik dengan kesedihan? Apakah ujian itu selalu identik dengan kematian? Jawabannya tidak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang enak dan yang tidak enak. Ujian kok sesuatu yang enak ya? Ujian itu kan identik dengan sesuatu yang tidak enak. Tadi itu kematian, sedih, kemiskinan ya.
Padahal sebenarnya ujian lebih luas dari itu. Ujian itu bisa berupa kekayaan. Ujian itu bisa berupa kesenangan. Ujian itu bisa berupa kedudukan. Ujian itu bisa berupa sekian banyak hal-hal yang enak-enak. Dan tidak sedikit orang ketika diuji dengan kemiskinan lulus. Ketika diuji dengan kekayaan, orang lulus. Ya. Pas diuji jadi wong miskin, salatnya rajine pol. Oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah rezekinya, ditambah jadi orang kaya. Bareng sugih salatnya bolong-bolong. Ora kur bolong-bolong, nek bolong-bolong bolonge kur loro. Iki salate bolong kabeh. Makanya hati-hatilah. Waspadalah dengan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau